Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Asma Aktiva dengan NIM 122080113 dari semester 3 kelas C. Dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Kebudayaan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam kesalahan logika adalah salah satu sesat pikir atau salah fokus. Salah fokus terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat tidak menyasar inti dari topik argumen, tapi hal lain yang tidak relevan. 4 macam kesalahan logika dalam salah fokus. Yang pertama ada ad hominem, salah satu fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Yang kedua, fokus bukan berarti pada inti argumen, namun pada asosiasinya. Yang ketiga adalah fokus ke perilaku perbuatan argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Dan yang terakhir adalah fokus ke pendapat mayoritas. Kesalahan dalam kategori kedua adalah kesalahan logika meloncat. Dalam logika meloncat ini tuh ada 4 kesalahan dalam kategori lompat logika. Yang pertama, menganggap A terjadi sebelum B, maka menyebabkan A atau menyebabkan B. Yang kedua, membesar-besarkan dampak. Yang ketiga, menyodorkan dilema palsu. Yang keempat, menggunakan ketidaktahuan menjadi kejelasan. Yang selanjutnya adalah kritis membaca berita. Nah, cara menyikapi berita secara kritis itu ada beberapa konsepan. Yang pertama tuh periksa reaksi emosional setelah membaca sebuah berita. Yang kedua, ingat dari mana kita mendapat berita tersebut. Yang selanjutnya adalah perhatikan judul berita. Kemudian periksa media yang memuatnya yang mempunyai kredibilitas. Pada waspada waktu penayangan, waspada kutipan, periksa tautan ke sumber lain, cermati foto atau gambar yang berada dalam sebuah berita tersebut, bandingkan dengan media lain. Yang selanjutnya adalah menilai kritis tulisan penelitian. Dalam menilai kritis tulisan penelitian dapat dengan pertanyaan yang harus dijawab atas sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apakah judul sebuah artikel sains artikel terdengar sensasional? Pertanyaan yang selanjutnya, apakah penelitian disebutkan dalam sebuah artikel sains bisa dipercaya? Yang pertanyaan selanjutnya, jika penelitian membuat kesimpulan tentang seluruh kelompok, apakah generalisasinya sudah cukup kuat? Yang selanjutnya, jika penelitian membuat kesimpulan tentang hubungan sebab akibat, apakah kita yakin ia bukan sekedar toleransi? Pertanyaan selanjutnya, apakah sebuah penelitian menggunakan kelompok pembanding? Dan selanjutnya, apakah data dalam sebuah penelitian dipilih dengan objektif? Apakah penelitian tersebut banyak dikutip oleh penelitian yang lain? Yang selanjutnya ada logical fallacy atau sesat berpikir. Nah, dalam bahasa Latin, fallacy adalah deception, atau jika dalam bahasa Indonesia berarti penipuan atau tipu muslihat. Logical fallacy atau argumen yang salah dalam logika, berpikir dan mampu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Nah, dalam ini tuh ada karakteristik juga ya yang dapat mengiringinya. Yang pertama, harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Yang kedua, harus bisa diterapkan terhadap argumen. Yang selanjutnya, harus memiliki kesan menipu. Kenali pikiranmu, kurangi overthinkingmu. Ada 3 pola negatif thinking yang paling umum. Yang pertama adalah pola serba pukul. Dalam pola serba pukul ini tuh adalah pola ini akan muncul setelah ada satu atau rangkaian kejadian yang pernah kita buat salah di dalamnya. Selanjutnya adalah langsung lompat ke kesimpulan. Biasanya berasal dari asumsi diri sendiri. Nah, untuk selanjutnya ada pola menyalahkan. Dalam pola menyalahkan ini tuh berasal dari menyalahkan suatu kejadian atau menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam ketiga aspek tersebut tuh ada cara menguranginya ya. Ada 3 pola negatif tersebut, yaitu dengan cara tergantung bagaimana kita memberi konteks ke kejadian dan mempersepsikan suatu pola pikir negatif. Nah, dalam suatu pola pikir negatif ini tuh salah satunya itu belum tentu benar. Ada 6 jenis sesat pikir yang umum terjadi dalam logical fallacy. Yang pertama adalah Hasley generalization atau organization, adalah penelitian kesimpulan secara singkat dan terburu-buru. Yang selanjutnya ada circular reasoning, adalah pengambilan keputusan yang berputar-putar tapi tidak menyatakan bukti atas klaim yang dikatakan. Nah, untuk selanjutnya ada sleep, play, solve, adalah kesalahan berpikir mengenai sebab akibat.
Ada strongman, yaitu argumen keliru yang memutarbalikkan pendirian lawan agar lebih mudah diserang. Dan ada hominem, adalah argumen yang ditunjukkan ke lawan bicara, bukan argumennya. Dan yang terakhir adalah false dichotomy. Nah, dalam false ini tuh, dalam argumennya itu ada dua alternatif pilihan. Contoh kesalahan berpikir atau logical fallacy berikutnya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengenai argumen menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang percaya kepadanya. Misalnya dalam hal segi merokok. Nah, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak orang yang merokok, maka mindset seseorang itu tuh pasti merokok itu tidak berbahaya karena banyak orang yang merokok. Itu adalah salah satu pemikiran yang salah. Baik, selanjutnya ada overthinking yang pernah saya alami, bahkan bukan pernah mungkin ya, tapi sedang saya pribadi alami gitu. Salah satunya itu adalah overthinking terhadap suatu hal. Nah, overthinking terhadap suatu hal ini tuh menyebabkan saya pribadi sendiri itu pesimis akan diri saya pribadi. Misalnya, untuk kegiatan besok atau hari besok, saya pribadi itu overthinking gitu. Di mana kegiatan besok apa saja yang akan saya alami kalau misalkan takutnya saya sendiri tidak bisa mengalami kegiatan tersebut. Nah, jadi H-1 sebelum hari berikutnya itu saya selalu overthinking, gimana sih saya pribadi akan menjalankan kegiatan untuk hari esok gitu. Soalnya saya pribadi juga pesimis, takutnya tidak bisa melalui apapun kegiatan yang ada di hari tersebut. Itu mungkin salah satu contoh overthinking yang saya alami. Oke, mungkin itu yang bisa saya dapat presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.